السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kalau kita bercanda dalam hal seolah-olah kita tidak menghargai agama, atau kita bermain-main hukum dalam fikih, alasannya bercanda, ini haram sih, ini makruh sih, ini gitu sih. Dalam bahasa-bahasa yang seperti ini, bisa bercandaan ini bisa mengakibatkan kita berbuat kufur. Bukan dosa lagi, itu sudah masuk kepada kufur. Hati-hati. Tapi kalau bercandaan dengan kita tanpa menyakiti perasaan orang lain, dibolehkan. Tidak boleh kita dari bercandaan ini tapi menghasilkan menyakiti orang lain, atau menghina orang lain, atau menjelekkan orang lain. Apa menjelekkannya karena sifatnya, karakternya, atau karena dia cacat, itu semua tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pernah Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, innaka tumazihuna." Rasulullah SAW suka bercanda sama para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, "Ya, aku suka bercanda. Wala aqulu illa haqqa." Tapi bercandaanku itu isinya benar. Dan tidak pernah saya mengungkapkan walaupun bercanda kecuali yang benar. Artinya yang jujur. Salah satu nenek yang datang bertemu Rasulullah SAW. Biasa setiap orang bertemu Rasulullah SAW pasti minta doa atau minta amalan. Ketika si nenek ini bertemu Rasulullah SAW meminta, "Ya Rasulullah, doakan aku masuk surga." Rasulullah SAW langsung menjawab, "Mohon maaf, kalau nenek tidak bisa masuk surga." Langsung dia kaget, "Aduh, nenek tidak bisa masuk surga." Nangis. Sampai dia berbaling dan pulang. Dikejar oleh Rasulullah SAW. Dan memang ternyata Rasul bercanda sama dia. Memang kalau kita masuk surga, tidak ada yang sudah usia nenek. Semuanya akan kembali di usia muda. Diperkirakan 33-34. Semua umur di ahli surga itu menjadi rata. Makanya fantas Rasulullah SAW berkata sama nenek, "Mohon maaf nenek, tidak ada yang masuk surga yang sudah nenek." Ini kan bercanda, tapi benar. Ternyata betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membolehkan kita bercanda, tapi Rasulullah SAW juga menjadi contoh baik. Rasulullah SAW suka bercanda dengan para sahabatnya. Rasulullah SAW suka bercanda sama istrinya. Rasulullah SAW suka bercanda sama anaknya. Ketika Siti Aisyah pernah berkata, "Aku paling senang ketika saya diajak berbicara dan bermain-main sama Rasulullah SAW. Sambil bercanda-canda. Ketika mendengar azan, apa kata Siti Aisyah? Sungguh seperti Rasulullah tidak kenal aku lagi. Seperti Rasulullah tidak kenal aku lagi. Padahal barusan lagi bercanda, bersenang-senang sama istrinya." Makanya Rasulullah SAW menunjukkan kita boleh bercanda tapi ada batasnya. Ada waktu ibadah, ada waktu salat. Kalau kita sudah mendengar azan, tinggalkan segala sesuatu, walaupun bersenang-senang sama istrinya. Ini contoh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW suka menunjukkan kasih sayangnya kepada anak dan bercanda sama anak-anak. Ketika Rasulullah SAW melihat cucunya Al-Hasan wal Husain, kemudian bermain bersenang dengan mereka dan mencium mereka, ada seorang Badui, seorang A'rab yang melihat Rasulullah SAW begitu bersikap yang begitu ramah, begitu tawadu, begitu lemah lembut, sambil melihat Rasulullah SAW mencium cucunya. Rasulullah, orang Arabi itu, orang Badui bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sudah biasa kalian mencium anak atau cucu?" Kata Rasulullah SAW, "Ya, kami biasa mencium mereka." Kata seorang Badui itu, "Aku memiliki 10 anak, tidak ada satu pun yang saya pernah mencium mereka." Apa kata Rasulullah SAW? "Apa yang saya bisa buat kalau Allah sudah cabut kasih sayang dari hatimu?"
Ini cuba bayangkan bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayangnya, bagaimana bersenang-senang, bercanda-canda. Bahkan cucunya dari Ibu Zainab, dari Ibu Ummi Kalthum, dari Al-Hasan wal-Husain suka menaiki Rasulullah SAW seperti kuda. Di masjid, di dalam rumahnya Rasulullah SAW mengajak mereka main. Bahkan bercanda sama Al-Hasan wal-Husain sampai Rasulullah SAW menggendong mereka dan menarik mereka dari tangannya, dan cucunya berjalan di atas tubuhnya Rasulullah SAW, mulai dari kaki sampai ke wajah Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW senyum dan bertawa dengan anak-anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat apa kita bercanda? Karena kita sebagai manusia memang membutuhkan hiburan. Kalau ibadah 24 jam bosan, capek, merasa lemas, muncul sifat-sifat yang bisa membuat kita kurang istiqamah. Makanya dihiburkan hati kita, dihiburkan jiwa kita supaya tidak bosan beribadah. Ketika kita merasa diri lemas beribadah, diizinkan oleh Islam kita boleh bercanda-canda, boleh mengajak bicara, boleh bermain-main sama anak-anak kita, sama keluarga kita. Buat apa? Menghiburkan diri, supaya ketika kita beribadah kembali sudah semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus membedakan bercandaan ketika kita beribadah. Dalam ibadah harus sungguh-sungguh, apalagi saat kita melaksanakan salat. Tidak boleh kita bercanda-canda kalau kita sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat wajib di masjid, atau sambil kita bermain-main sama anak-anak teman-teman kita. Ini para imam sudah takbir tapi masih kita mengajak bercanda, bermain-main. Allahu Akbar. Kok langsung begitu habis bercanda? Berarti tidak menghormati Allah, tidak menghormati salatnya. Yang kita baru lagi berdiri mau ikut imam, sudah Allahu Akbar, malah kita bercanda-canda sebelum takbir. Makanya jemaah sekalian, dibatasi bercandaan itu hanya sebatas untuk menghiburkan diri, tapi bukan menjadi permainan dalam ibadah. Harus kita bisa menghiburkan diri. Buat apa? Supaya hati ini tidak merasa bosan beribadah, tidak merasa bosan dalam kehidupan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.